Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kanaya Parasya Fitri sebagai pengamat sosial Universitas Negeri Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah analisis terkait kebijakan perumahan rakyat di Indonesia. Nah, video ini tuh dibuat sebagai bagian dari tugas SPM atau Strategi Pembangunan dan Masyarakat. Nah, adapun tujuan dari analisis ini tuh adalah untuk memahami latar belakang, terus juga pelaksanaan hingga tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan perumahan rakyat. Nah, serta memberikan pandangan terhadap efektivitas program tersebut. Kebijakan perumahan rakyat itu muncul sebagai respon terhadap tantangan sosial, ekonomi, dan demografis yang dihadapi masyarakat, khususnya itu di kawasan perkotaan. Nah, beberapa alasan utama itu untuk dibentuknya kebijakan ini tuh yang pertama adalah urbanisasi yang pesat, dimana kita tahu bahwa pertumbuhan penduduk di perkotaan itu sangat cepat gitu kan, dan menyebabkan tingginya permintaan akan tempat tinggal. Banyak orang berpindah dari desa kota untuk mencari pekerjaan gitu, namun tidak semua mampu untuk membeli atau menyewa rumah yang layak. Nah, yang kedua itu ada kemiskinan dan ketimpangan akses terhadap perumahan. Jadi sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR itu tuh kesulitan untuk mengakses perumahan yang layak karena keterbatasan finansial. Nah, akibatnya mereka ini tuh tinggal di kawasan kumuh gitu atau informal yang tidak sehat dan rentan terhadap bencana alam. Nah, yang ketiga itu ada backlog perumahan. Jadi Indonesia tuh mengalami backlog gitu atau kekurangan perumahan yang besar gitu, yaitu selisih antara jumlah yang tersedia dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat. Nah, hal ini tuh menciptakan tekanan untuk mempercepat pembangunan yang layak huni. Nah, yang keempat itu ada kualitas hidup dan keadilan sosial. Nah, perumahan itu bukan hanya soal tempat tinggal gitu kan, tapi juga terkait dengan hak dasar manusia dan kualitas hidupnya gitu. Nah, pemerintah itu berupaya untuk menjamin keadilan sosial melalui penyediaan rumah layak gitu, sehat dan terjangkau bagi lapisan masyarakat. Nah, dengan latar belakang inilah kebijakan perumahan rakyat itu tuh dirancang untuk memperbaiki kondisi pemukiman, mengurangi ketimpangan sosial, dan juga mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Program 3 juta rumah rakyat. Program rumah murah untuk rakyat yang diperuntukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang diwujudkan dalam periode kuartal 1 2025. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan skema bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan rumah yang dapat dimanfaatkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk membeli rumah subsidi 3 juta unit. Nah, kita akan lihat ya datanya. Pertama-tama berkaitan dengan kekurangan kepemilikan rumah di Indonesia. Bisa Anda lihat sendiri ini datanya pemirsa, ternyata program prioritas dari Presiden Prabowo yaitu 3 juta rumah rakyat ini juga berdasarkan dari banyaknya rumah yang tidak layak huni di Indonesia. Ada 9,9 juta kepemilikan rumah tangga, sementara 26,9 juta rumah tangga menempati rumah tidak layak huni. Kebijakan perumahan rakyat ini memiliki sejumlah tujuan utama gitu yang ingin dicapai oleh pemerintah. Nah, yang pertama itu adalah menyediakan rumah yang layak dan terjangkau. Nah, tentu saja ini tuh memberi akses terhadap rumah yang layak huni, terus juga aman dan terjangkau bagi masyarakat. Nah, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah atau MBR. Yang kedua ada mengurangi backlog perumahan. Nah, ini tuh menurunkan angka kekurangan atau backlog rumah melalui pembangunan dan penyediaan unit-unit rumah baru secara berkelanjutan. Nah, ketiga itu ada meningkatkan kualitas pemukiman, di mana ini tuh menghapus kawasan kumuh dan memperbaiki kualitas lingkungan tempat tinggal agar lebih sehat, aman, dan juga nyaman. Yang keempat itu ada mewujudkan pemerataan pembangunan, di mana ini tuh menjamin distribusi pembangunan perumahan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Nah, yang kelima itu ada mendukung stabilitas sosial dan juga ekonomi. Nah, perumahan yang layak dapat menciptakan stabilitas sosial, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan juga mengurangi ketimpangan sosial. Nah, jadi selanjutnya itu ada implementasi kebijakan. Contohnya itu kayak program 3 juta rumah per tahun yang disampaikan oleh Prabowo dan Gibran saat kampanye
pemilu tahun lalu. Nah, program 3 juta rumah per tahun ini tujuannya itu untuk melanjutkan dan memperluas program 1 juta rumah yang sebelumnya dirancang oleh Joko Widodo dengan target lebih besar gitu, yaitu 2 juta rumah untuk pedesaan dan juga 1 juta rumah untuk perkotaan dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi dalam masa Prabowo menjabat itu 5 tahun, dia itu akan berjanji, dia tuh bilang akan membangun 15 juta unit rumah gitu sama dia menjabat sebagai presiden. Nah, sasarannya itu adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah gitu di desa dan di kota. Nah, pelaksananya itu ada pemerintah pusat, yaitu Kementerian PUPR, pemerintah daerah, dan juga BUMN seperti BTN dan pengembang swasta. Nah, selanjutnya ada tantangan permasalahan dalam kebijakan perumahan rakyat. Yang pertama itu, jadi meskipun kebijakan perumahan rakyat memiliki tujuan yang mulia, implementasinya di lapangan tuh masih menghadapi sejumlah tantangan dan permasalahan yang kompleks gitu. Di antaranya yang pertama ada ketersediaan dan harga lahan. Lahan strategis di perkotaan itu semakin terbatas dan juga mahal, sehingga tuh sulit untuk membangun rumah murah di lokasi yang dekat dengan pusat aktivitas masyarakat seperti transportasi, pekerjaan, dan juga sekolah. Yang kedua, ada tingginya biaya konstruksi dan material gitu, dimana kenaikan harga bahan bangunan dan ongkos produksi itu mempersulit pengembangan penyediaan rumah yang terjangkau tanpa mengurangi kualitasnya. Nah, yang ketiga ini ada akses kredit yang sulit bagi MBR gitu, dimana banyak masyarakat yang berpenghasilan rendah itu tidak memiliki slip gaji atau riwayat keuangan formal gitu, sehingga mereka tuh sulit untuk mendapatkan persetujuan kredit pemilikan rumah atau KPR meskipun adanya program subsidi ini. Nah, yang keempat itu ada kualitas rumah yang rendah. Demi menekan biaya, beberapa unit rumah subsidi ini tuh dibangun dengan kualitas material dan pengerjaan yang minim gitu, sehingga rawan rusak, tidak nyaman, dan juga tidak memenuhi standar keselamatan. Yang kelima itu ada keterbatasan infrastruktur pendukung, di mana banyak rumah subsidi itu dibangun di lokasi yang jauh gitu dari pusat kota, namun minim infrastruktur juga seperti jalan, air bersih, listrik, dan juga transportasi umum dan sekolah. Keenam itu ada birokrasi dan regulasi yang berbelit, di mana proses perizinan pembangunan, pengadaan tanah, hingga pencairan subsidi sering lambat dan juga rumit gitu, baik di tingkat pusat maupun daerah. Nah, yang ketujuh ada kurangnya kesadaran dan literasi masyarakat, di mana sebagian masyarakat ini belum memahami prosedur legal gitu dalam membeli rumah atau memanfaatkan program pemerintah. Nah, sehingga ini tuh berpotensi mereka tuh ditipu gitu dan menolak tinggal di rumah yang disediakan. Nah, yang kedelapan itu ada koordinasi antar lembaga yang belum optimal gitu, dimana keterlibatan banyak aktor seperti pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan juga swasta ini tuh kadang justru memicu tumpang tindih antara kebijakan dan juga minimnya koordinasi lapangan. Tantangan-tantangan ini tuh menjadi bahan evaluasi penting agar program perumahan rakyat benar-benar tepat sasaran, berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, kebijakan perumahan rakyat di era Prabowo Subianto ini menunjukkan arah yang progresif dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah dengan target ambisius dan pendekatan inovatif gitu. Program 3 juta rumah per tahun, pemanfaatan tanah sitaan, serta pembebasan biaya legalitas merupakan bentuk nyata dari tekad pemerintah dalam menangani krisis perumahan. Nah, meski begitu, berbagai tantangan seperti keterbatasan lahan, akses kredit, kualitas bangunan, dan juga koordinasi antar lembaga itu masih menjadi hambatan serius yang perlu segera dibenahi. Nah, sebagai penutup dari analisis yang telah saya sampaikan, dapat kita lihat bahwa kebijakan perumahan rakyat merupakan langkah yang penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. Nah, meskipun sudah banyak program yang dijalankan, masih terdapat berbagai tantangan yang harus diselesaikan, seperti akses pembiayaan, pemerataan pembangunan, serta kualitas hunian yang harus ditingkatkan lagi. Nah, harapan saya ke depannya pemerintah dan seluruh pihak yang terkait dapat memperkuat kolaborasi dan inovasi dalam mewujudkan perumahan yang layak, terjangkau, dan juga berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.